Halo, Good morning. Halo. selamat pagi Miss Lydia Kalina. Pagi, pagi Niko. Apa kabarnya Miss? Apa kabarnya? I'm good, I'm good. How are you? Saya juga baik. Nah, ini udah kelihatan ya, nanti untuk semua penonton udah kelihatan bahwa Ibu Lydia Kalina sangat glowing banget. Sangat-sangat cantik pada hari ini. Dan sudah sangat siap banget untuk membahas nih informasi mengenai tema kita pada hari ini, Best Standard Practice in Aesthetic Clinic During Pandemic. Atau artinya, standar yang digunakan yang terbaik pastinya pada saat pandemi ini di klinik estetik. Terutama mungkin di sini nanti Miss Lid bakal banyak berbicara mengenai klinik Miracle Batam, di mana Ibu Lydia Yes. Karina bekerja di Miracle Estetik Batam. Baik, oh ada juga nih, sudah datang juga ada Vela Iriani. Ini dokter kita ini, dokter di Miracle Estetik Klinik Batam nih. Selamat datang Ya, yang baru bergabung di live kita pada hari ini, di live. Jadi sekali lagi saya sampaikan informasi. Jadi IMA Batam Talk merupakan program edukasi dan sharing seputar marketing dari IMA Chapter Batam yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Nah, sempat vakum pada bulan Maret, kini kembali lagi pada episode kelima. Jadi sekarang sudah masuk episode kelima dan sudah ada narasumber kita yang cantik, yang sangat fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Ibu Lydia Kalina. Kita berikan tepuk tangan untuk luar biasa. Nah, thank you so much. jadi tema kita pada hari ini adalah Best Standard Practice in Aesthetic Clinic During Pandemic. Yes. Nah, kita sudah ada narasumber yang luar biasa, Ibu Lydia Kalina yang bakal memberikan informasinya bagaimana sih standar praktis yang baik di estetik klinik during pandemi ini atau di masa pandemi ini. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai itu, kita minta dulu dong untuk Ibu Lydia memperkenalkan diri. Sebelum perkenalkan, sudah ada hadir nih Bapak Irfan Widiasa selaku Presiden Baik. IMA Chapter Batam. Selamat pagi Bapak Irfan, selamat pagi juga yang sudah bergabung. Ada ini nih banyak banget nih yang udah menonton. Baik, Ya. baik Miss Lydia. Saya panggil Miss aja nih ya. Panggil Aduh, Miss boleh. Lydia aja ya. Atau mau dipanggil Ibu nih. Miss aja, miss aja. That will be good. Oh, oh baik. Nah, jadi kita minta untuk Ibu Lydia Kalina memperkenalkan dirinya nih. Profilnya, pengalamannya, dan nanti kita bakal membahas nih tema kita. Pada hari ini, saya ulangi lagi, tema kita itu Best Standard Practice in Aesthetic Clinic During Pandemic. Baik, silahkan Miss Lid memperkenalkan diri. Thank you, Niko. Ya, Selamat pagi semuanya. selamat Um, pagi. First of all, I would like to say thank you to Bapak Irfan Widyaswa sebagai Presiden IMA Chapter Batam dan juga Ibu Yatni as General Secretary of IMA Catur Batam dan juga Bapak Febriansyah for giving Ya, me such a privilege. It's my honor to be here in IMA Live Talk Show. Sekali lagi, good morning everyone. good morning. Perkenalkan nama saya Lydia dan juga good morning to all IMA professional and audience. Thank you for having me here and hi Dr. Gina. Good morning all. Perkenalkan nama saya Lydia Karina dan sekarang menjabat sebagai Customer Engagement Relation Manager di Miracle Aesthetic Clinic Batam. Ya, So actually, this is my 4th year working in this amazing aesthetic clinic, and I feel so blessed to be working right here. And yeah, today we will talk more about the best standard practice that have been adopted di Miracle Batam. ya. Baik, terima Informasi tentang kasih. diriku. Oh, baik, baik. Cukup dulu nanti mungkin sambil bertanya-tanya nih. Tadi juga sudah datang ya, sudah hadir nih Bapak Febriansyah. Selamat pagi Bapak Febriansyah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Irfan Widiasa selaku Presiden IMA Chapter Batam dan juga untuk Ibu Yatni selaku Sekjen IMA Chapter Batam dan juga tadi ada Bapak Febriansyah. Dan tadi Miss Lydia sudah memperkenalkan diri nih. Beliau adalah Customer Engagement Relation Manager di Miracle Aesthetic Clinic Batam. Karena memang hari ini kita akan membahas mengenai best standard practice in aesthetic clinic during pandemic. Jadi hari ini sudah ada orang yang tepat sekali yang akan memberikan informasi mengenai tema kita pada hari ini. Karena sudah ada yang lain juga.
sudah ada yang lain-lain juga. Tadi saya juga sudah memperkenalkan diri sebenarnya, Miss ya. Ya. Saya sudah memperkenalkan diri di awal-awal, tapi saya perkenalkan diri lagi lah, takutnya yang baru-baru masuk nih bertanya-tanya siapa saya gitu. Jadi saya Niko, nama saya Niko. Saya juga saat ini bekerja di Miracle Aesthetic Clinic Batam. Miss Lydia tahu banget saya. Jadi saya juga dipercaya nih jadi host nih pada hari ini. Jadi hari ini memang sedikit-sedikit banyak bakal membahas mengenai topik yang memang hal-hal ini tuh yang sedang kami jalankan juga. Dan saya juga bekerja di Miracle. Jadi saya bekerja sebagai Customer Relation Officer. Jadi pada hari ini kami bakal memberikan informasi kepada para viewers pada hari ini mengenai bagaimana sih best standard practice-nya aesthetic clinic during pandemic. Nah, kita mulai nih ke Miss Lydia. Oke. Aku rada deg-degan gitu ya, Nick ya. Jangan deg-degan, Miss Lydia. Kita santai saja. Oke, just kidding. Jadi, kita bicara mengenai standar praktis di aesthetic clinic during pandemic. Dan pandemi ini kan sudah banyak banget ya, Miss Lydia. Itu tuh menggerogoti perekonomian kita juga, gitu loh. Dan banyak juga orang-orang yang pasti takut nih bertemu dengan orang-orang yang bukan dari anggota keluarga mereka gitu ya, Miss Lydia ya, bukan dari orang-orang yang mereka kenal gitu loh. Nah, dalam hal ini kita bawa ke Miracle atau di tempat kita bekerja ya, Miss Lydia. Yeah. Nah, pastikan mereka juga memiliki kewaswasan pada saat mereka mau melakukan perawatan gitu loh. Nah, karena ya banyak kali yang mereka lihat ini bukan keluarga kami, mungkin kami takut nih datang ke klinik gitu kan ya, Miss Lydia. Jadi pasti ini juga menjadi tantangan nih untuk semua estetik klinik, terutama di Miracle Aesthetic Clinic Batam. Bagaimana nih untuk membuat mereka percaya nih bahwa kita pasti juga memberikan pelayanan yang very very best, dan tadi sudah dibilang best standard di Miracle Aesthetic Clinic Batam. Nah, mungkin Miss Lydia boleh menginformasikan nih apa saja sih yang kita lakukan, Miss Lydia, pada saat pandemi ini untuk menjaga keamanan nih, Miss Lydia, menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi semua customer agar boleh nyaman ketika mereka hadir di klinik kita, gitu, Miss Lydia. Apa sih yang kita jaga? Silakan. Okay. Nick, actually before this pandemic is happened already, sebenarnya untuk Miracle Batam sendiri itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Okay, so kita sudah adopt what we so called Miracle Hygiene and Sterilization Program. Okay, so setiap customer yang datang buat untuk treatment pada hari itu juga kita make sure that ruang treatmentnya itu benar-benar udah bersih dan semua barang dipakai itu benar-benar steril dan juga disposable. Jadi for the next patient atau customer yang masuk itu akan menerima everything in new and sterile. Okay, before pandemic, can you imagine that? Ya, Before bahkan sebelum pandemi ya. Yeah. Furthermore, I mean, moreover, kalau misalnya this is happening, COVID-19 ya, udah almost like 2 years ya. Of course, protokol kesehatan di Miracle Batam itu lebih diperketat lagi. Baik. Oke, itu udah no doubt on it. Kita benar-benar sangat follow very strict health protocol, ya. Sampai kita benar-benar tuh we observe, kita make sure that every detail tuh benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kita add a little bit more in it. Jadi udah bahkan tadi seperti yang Miss Lydia bilang bahwa sebelum ada pandemi pun di Miracle Aesthetic Clinic Batam kita udah menjaga protokol itu ya, Miss Lydia. Bahkan kita memastikan bahwa semua yang kita gunakan untuk diberikan kepada tamu itu steril, dan tadi juga untuk disposable. Dalam hal ini disposable berarti dia itu langsung dibuang gitu ya, jadi tidak boleh dipakaikan lagi untuk orang-orang yang akan datang selanjutnya. Jadi dipastikan steril. Nah, ini aja udah luar biasa sebelum pandemi gitu loh. Tapi setelah pandemi justru diperketat gitu kan. Karena saya juga lihat nih, kita tuh benar-benar menjalankan kayak mulai dari cek suhu, ada yang misalnya ya, kita cek suhu, kemudian kita juga sudah menyediakan tempat cuci tangan di luar. Bener, tempat cuci tangan di luar gitu loh. Terus juga kalau misalnya masih merasa membutuhkan hand sanitizer juga masih dipersiapkan gitu ya, Miss Lydia. Nanti juga untuk nyampe di ruangan, nanti juga
para ininya. Nah, boleh diinformasikan juga nih Miss Lid, apakah nih itu hanya sebatas gedung saja? Apakah eh, semua staff, karyawan, mereka di sini menjalankan protokol dengan baik atau tidak? Bagaimana pada saat treatment? Boleh dijelaskan Miss Lid? Okay, okay. First of all, with the customers Ya, who made appointment atau bahkan walk in untuk enjoy, pamper themselves with the treatment di Miracle Batam itu kita during this pandemic dari awal sampai sekarang ini kita mempersiapkan the first thing, kita mempersiapkan tempat cuci tangan di luar, okay? Mhm. We provide everything that you need, even the soap, the tissue, water, everything. Okay, dan kita juga make sure that there will be someone stand by the door to open the door for you, so you don't have to touch anything. Mhm. Walk in here, okay? Dan pas Baik, customer masuk itu akan di welcome dengan staff kita, siapa yang ganteng, customer ganteng dan cantik ya. And baik. of course we will offer the hand sanitizer. Ya, Yeah. Actually before that, I want to add more that kita juga ada broadcast message, right? Semua customer yang akan masuk ke Miracle Batam itu kita wajibkan untuk memakai masker. You get what I mean? baik. Yes. So actually sebelum mereka datang itu kita udah info by phone ataupun through WhatsApp broadcast. To that extreme ya, to that detail. So whenever they come in, mereka udah tahu, oh I have to wear mask Ya, before I enter. Hand sanitizer will be given dan akan dipersilakan duduk. Okay, that doesn't end up there. hmm. Customer juga akan diberikan form untuk diisi apakah mereka pernah bepergian selama 14 hari ke luar kota atau bagaimana. Ya, Pengecekan suhu badan dan juga apakah mereka sudah mengalami simptom such as flu or belum okay. batuk. Gitu. Ya, flu batuk or demam ya, karena ada pengecekan suhu kan. Ya, Yes. betul. Well, it doesn't stop there. Okay. Kita prioritize customers safety. Okay, they are our priority. Of course, staff kita yang akan handle customer juga make sure that mereka they're in good health condition. Ya, jadi setiap staff yang bekerja di Miracle Batam itu setiap hari itu mereka they will go through briefing, they also go through the pengecekan suhu badan dan juga kita ada dokter yang standby setiap pagi itu to untuk standby untuk melihat memonitor kondisi kesehatan staff kita. Betul, betul. Jadi maybe kalau misalnya kita kepanasan di luar pas kita masuk tuh mungkin suhu badan agak tinggi ya. Ya. Betul. So kita sometimes will ask the staff to rest or consult with our doctor. You see, so itu kita nggak main-main sih di area sana ya, Nick ya. Betul banget, betul banget. Karena memang ketika tadi seperti yang Miss Lydia udah sampaikan di Miracle Aesthetic Clinic Batam juga tadi semua tim frontliner memastikan ketika nih sudah lihat ada tamu yang datang dari jauh, kita sudah standby untuk membuka pintunya gitu ya, Miss ya. Kita membuka glass door, nah agar seperti yang tadi sudah disampaikan ini Pak Irfan Widiasa nih, you don't need to touch anything, less touch. Nah, jadi memang di Miracle Clinic kita juga membantu memastikan bahwa ketika misalnya pada saat ada tamu yang sudah dari jauh sudah kelihatan sudah datang, kita membantu untuk membukakan pintunya agar mereka tidak perlu menyentuh handle door-nya gitu ya, Miss Lidnya. Dan tadi juga dipastikan bahwa setiap karyawan yang masuk, tadi Miss Lid sudah sampaikan, mereka harus cek suhu dulu. Karena saya karyawan, saya mengalami itu gitu ya Miss Lid ya. Saya masuk dulu, kita masuk terus kita harus cek suhu dulu, memastikan bahwa suhu kita tidak ada sampai 37, even kalau misalnya 36 derajat aja kita udah harus harus benar-benar pastikan dulu nih, karena memang kan ada yang datang dari luar terus kemudian kayak cuacanya panas itu kan juga bisa mempengaruhi gitu kan. Jadi kita harus make sure kalau kita karyawan sebelum menyentuh ke customer-nya kita memastikan bahwa kita juga sudah harus pasti sehat dulu gitu kan Miss Lid. Untuk sendiri, sorry ya, tambahin lagi. Sendiri itu tidak stop there. Oke, setelah mereka we make sure that their health condition is benar-benar fit dan untuk bisa melanjuti aktivitas selanjutnya itu, of course the attire ya, safety attire, they have to face shield and mask, and even handscoon itu is a must for different division, depends on the treatment they are going to do with the customer. Ya, jadi itu tidak akan pernah terlepas dari, appearance staff kita. Tetap cantik dan kalau pakai masker dan face shield, dan itu really show that we really care, we really prioritize the safety of our customers. We want to make them feel really comfortable,
benar-benar nyaman dan damai ya, to be honest ya. That you know, oh when it comes to Betul. Miracle, I have nothing to fear of. They are so well Betul. prepared. Indeed, we are well prepared. Do you agree, Nico? Benar-benar well prepare banget. Iya, Bahkan innovation bahkan di sama Miracle gila nggak pernah disappear ya, unless ya memang lagi break time makan di pantry itu benar. guarantee all the customer will see that staff kita they are really in full attire, have health attire, ya. Betul, betul. Nah, kita sambil mengucapkan nih selamat datang yang sudah bergabung banget. Good Udah morning. makin banyak nih Miss Lid. Sudah banyak banget nah. Good Pagi morning Pak semangat. Ayo, Bu Emil. Bener. Good morning Pak Ayong. Good morning Bapak Ibu. Good morning juga Ibu Tania yang sudah Ya. bergabung. Nah, tadi kembali nih kita ingatkan kembali sebelum kita berbicara lebih lanjut bagaimana tema kita pada hari ini, kembali kami ingatkan bahwa hari ini tema kita dengan narasumber kita yang cantik banget nih yang ada di bawah saya pada saat ini. Jadi tema kita pada hari ini tuh best standard practice in aesthetic clinic during pandemi. Jadi bagaimana sih standar praktisnya estetik klinik during pandemi ini? Jadi klinik estetik pada saat pandemi ini, dan narasumber kita bekerja di Miracle Estetik Klinik Batam dan beliau ini sangat terpercaya sekali bisa memberikan informasi yang terbaik karena sudah bekerja di Miracle Estetik Klinik Batam. Dan hari ini memang kita banyak membahas mengenai protokol kesehatan yang kebetulan tempat Miss Lydia dan juga saya bekerja di Estetik Klinik Batam begitu loh. Nah, Miss Lydia, tadi juga udah jelas banget sih Miss Lydia mengatakan bahwa bahkan seluruh karyawan tidak boleh menggunakan seragamnya dari rumah. Jadi untuk uniform, we have to wear it ketika kita harus memakai itu ketika sudah sampai di Medical Aesthetic Clinic Batam agar keep it sterile, safety, dan tidak ada yang kayak tercontaminate dengan banyak hal-hal atau virus-virus yang ada di luar sana gitu loh. Nah itu mengenai customer kita dan juga bagaimana staff kita. Nah, Miss Lydia, apakah standar-standar seperti ini itu juga sangat, tadi udah dibilang sudah ketat banget ya Miss Lid, kita juga udah memberikan informasi ini kepada customer dengan ketat dan juga untuk karyawan. Dan bagaimana sih upaya-upaya yang lain nih dari segi marketing karena di sini juga Miss Lydia kan juga sebagai marketing nih ya, customer engagement relation manager. Jadi di sini Miss Lydia juga mengengage untuk semua customer. Dalam hal ini juga Miss Lydia harus memiliki, kan saya yakin banget Miss Lydia memiliki customer service yang luar biasa gitu loh. Miss Lydia juga harus memberikan pengalaman menarik itu. Nah, di sini berhubungan dengan customer service dan juga berhubungan dengan pandemi. Bagaimana sih Miss Lydia itu mengengage agar customer yang eksis ataupun yang belum eksis itu hadir secara marketingnya? Bagaimana Miss Lydia? Okay. Let's talk about the existing customers ya. Yeah. Miracle Batam to really make it balanced. We prioritize both type of customer, baik yang new customer or new customers or the existing customers. Okay, let's talk. Untuk existing customer, we really thank them so much for their loyal support and then their trust karena keep on referring new customers to us ya, even during this season ya. Of course, we have to really maintain a very good relationship with. Okay, it's quite challenging to invite them both existing and new customer to come in during this sensitive pandemic time. Tapi one of the strategy that we are using right now is their special day, which is their birthday. Okay. We always give something really edible, kayak lebih ke cake or maybe something useful, like lebih ke other stuff ya. Tapi during the pandemic, we change our gift. Bener banget. Okay, so we custom make a really miraculous hampers. Whereas inside, of course, something that they really need during this pandemic, hand sanitizer, you know, sometimes foam cleanser to make them feel fresh. Karena kadang-kadang ada yang nggak berani sampai ke klinik kan untuk like. Benar. And then candle, maybe white candle to make them feel relaxed at home. Who knows that when they feel relaxed, they will come to Miracle.
Bener, to bener, bener. yeah, to some more treatment, right? Yeah. So Iya, actually, bener banget. the things that we put in inside the gift hampers too will be various, and of course, you have to be related to this pandemic season. Yeah. Bener banget. Jadi something useful for them. Okay. Something useful ya, Uh, Miss Lid. yes. So for the new customers, we also welcome them with wholeheartedly karena it's really an honor that they still choose to come to Miracle to do that treatment. Ya, uh, sangat challenging karena few reasons that we receive through our follow up calls like mereka takut untuk Mhm. datang ke Miracle. So all we have to do, kita train our staff, especially for our customer relationship officer. Yeah, not only them but other staff also. Tapi especially untuk mereka yang follow up customer through phone, itu Yeah. explain it to them in a simple way that don't worry, Bapak atau Ibu, we are ready. We are so fully prepared to welcome your arrival, and then this let them know what we have prepared. You know, the rooms are sanitized. The rooms are sterilized with UVC lamp every day. Every day, Betul, everyday. that you know it is sterile when you come in. So the bed sheet, everything, they are new and disposable. Okay, once you use it, we will throw it away. Okay, Iya. before the treatment, our staff will sanitize their hands, your hands, or even provide betadine untuk untuk for your mouthwash. Yeah. So our staff are being professionally trained to explain those steps to our customers. Yeah. Of course, through social media also. Yeah, we provide very educative information like what we have done. We show the pictures. We have the UVC lamp, hand sanitizers di every corner. You can find it. Ya, dulu kan jarang ya untuk ketemu hand sanitizer ya, but di Miracle kan everywhere you are, everywhere you're at ya. Jadi do not worry. Actually, you have to experience it. You have to go inside the treatment and you see, wow, how it smell really clean. Bener. Yeah. Bener. Nah, Kind of Miss, bener banget. Nah, kita tadi sudah kedatangan nih Bapak Rudiantono nih selaku Vice President IMA Chapter Batam. Kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rudiantono. Terima kasih sudah hadir menonton live kita pada pagi hari ini, di hari ini yang cerah ini. Dan juga nih, kita membuka nih kolom pertanyaan nih kan. Banyak banget komentar-komentar yang di bawah ini. Nanti kan untuk semua penonton setia dari IMA Chapter Batam dengan narasumber kita. Jadi nanti boleh silahkan menuliskan pertanyaan nih yang bisa nanti Niko tanyakan kepada Miss Lydia sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-insert. Nah, ini nih tadi sebelum pertanyaan pertama nih Miss Lid. Gimana cara Miracle menghadapi perubahan perilaku customer di saat pandemi ini? Boleh dijawab Miss Lid. We just have to be flexible. Yeah. There's no right or wrong way to do it. We just have to be very flexible. Of course, personal approach like we used to do previously, like when customer comes, kita will go and approach them, sitting beside them. But nowadays, like we have to be very flexible. Kalau misalnya customernya like a bit reluctant for us to sit beside them, okay, we don't do that. We will follow up through our courtesy call. Yeah. Even me sometimes will personally WhatsApp the customer during their birthday time, like saying, stay safe, healthy, and be blessed. We will look for to see you soon. Kalau during this pandemic itu lebih ke teknologi ya, lebih ke social media teknologi ya. Personal approach, yes, sometimes, but depends on the, customers when they are welcome us to do that also, or not. To bear in mind the health protocol ya, social distancing also. Benar, jadi memang kita di masa pandemi ini tuh harus lebih fleksibel gitu kan, karena kita juga selain kita sudah dibilang sama pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan gitu loh. Dan banyak sekali mungkin customer yang datang ke sini itu juga merasa was-was gitu ya Miss Lydia. Dan tadi seperti yang Miss Lydia sudah sampaikan bahwa kita tuh justru ketika sudah melihat pada perilaku customer yang merasa mereka tidak ingin kita tuh berbicara secara langsung dengan dekat, kita tuh justru menjaga jarak gitu loh. Dan jika mereka tidak mau kita greet them, like maksudnya pada saat live gitu live direct, jadi kita bisa menjaga engagementnya, menjaga itu lewat follow up by courtesy call gitu seperti yang dibilang sama Miss Lydia.
dan perilaku customer pada saat yang benar. Karena kita juga harus kreatif ya, Miss Lid ya. Tadi Miss Lid sudah menyatakan bahwa kita kreatif pada saat pandemi ini. Justru kita harus gencar-gencarnya digital gitu loh. Karena di digital luar biasa banget. Sekali postingan kita tuh bisa over the world gitu banget ya. Nah, jadi memang kita dipaksa, dituntut untuk kreatif gitu loh, apalagi di masa kreatif and flexible ya. benar, dan juga fleksibel. Nah, tadi juga ini sudah ada pertanyaan nih Miss Lydia dari Bapak Rudi Antono. Katanya begini. Apakah dalam bulan Ramadan kunjungan pelanggan lebih rendah dibanding bulan-bulan lainnya? Pak Rudi, Pak Rudi mau a real answer, honest answer? Okay, Pak. Of course, compare to bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang apa termasuk yang normal ya, Pak ya. Of course, lebih rendah, mungkin lebih ke kita lebih put effort to ask customer to come and treatment, right? Kita respect their karena kita respect the decision not to come because due to Ramadan atau bagaimana. But to bear in mind, customer mereka juga ada yang menganut agama lain, non-Muslim. Kita juga maybe we will focus more. Yeah, of course we will try to follow up both parts, both customers. But of course kita juga ada customer yang menganut agama lain, yang which that they can do different treatments during this Ramadan holy month. Okay, Pak, nggak gitu sepi, but we are trying our very best. Yes. But still masih stabil. We still have customer come in and do their treatments. Ya, jadi kalau dibilang rendah berarti tidak bisa kita katakan rendah ya, Miss Lid. No. Benar, karena tadi Miss Lid bilang untuk customer yang datang masih stabil karena memang pada customer di Miracle, kita berbicara mengenai Miracle karena di sini kita belajar Miracle. Customer yang datang tidak hanya dari saudara-saudari kita yang beragama Muslim gitu loh. Jadi juga banyak customer-customer lain, dan disinilah di masa pandemi inilah justru tadi seperti yang Miss Lid bilang bahwa kita tuh memberikan effort, usaha yang lebih lagi misalnya untuk meyakinkan mereka bahwa di sini customer boleh mendapatkan kenyamanan, customer juga bisa mendapatkan pelayanan yang prima walaupun pada saat bulan Ramadan seperti itu. Nah, Nico, boleh. Aku juga teringat untuk beberapa important information that I would like to share about the marketing strategies ya. Karena pandemic ini kita juga offer service like virtual consultation. Like the customer doesn't have to come into our treatment, but they can make appointment through our DM atau make appointment through our WhatsApp, and then ask for the virtual consultation with our doctors, which is quite powerful karena ini yang buat customer yang takut datang dan really physical datang ke Miracle itu, that really make their life easier. Dan juga kita offer product delivery. Jadi untuk customer yang mau beli produk tapi tidak mau keluar dari rumah, mau stay at home, we have the service. We will deliver in front of your doorstep. Easy. Miracle is very flexible area. Benar. Karena juga seperti yang udah disampaikan Miss Lid bahwa di Miracle sendiri tadi sudah dibilang ada virtual consultation. Jadi nanti kalau misalnya tidak hanya untuk karyawan saja. Tadi kan seperti dibilang di awal-awal tadi kita sudah membahas bahwa untuk memastikan agar semua karyawannya sehat, dokter pagi bahkan sudah sangat memantau nih bagaimana karyawan. Jika misalnya karyawan pada saat itu sedang tidak dalam kondisi baik, dokter pagi itu sudah standby nih untuk memberikan pelayanan gitu loh kepada customernya gitu loh, maksud saya untuk staffnya gitu loh. Dan kemarin tadi juga udah disampaikan virtual consultation. Virtual consultation ini benar banget karena dokter-dokter kita di sini ada 3 dokter ya Miss Lydia ya. Kita punya 3 dokter di sini, ada Dokter Wilma Angela, ada Dokter Vela Iriani, ada Dokter Leonardo. Mereka bertiga justru dokter-dokter kita ini sangat ramah banget gitu loh. Bahkan untuk semua janji temu rata-rata tidak hanya kita yang menelpon, bahkan kayak dokter-dokter juga ikut memfollow up gitu loh. Dokter-dokter juga ikut memfollow up pasiennya ya Miss Lydia. Sangat berkomitmen. Ya, mereka sangat welcome with this new approach, dan juga
I'm really happy to see how our doctors like benar-benar put the effort out, ya. Jadi mereka biarpun dokter, mereka juga benar-benar mau make sure that our customer are being really comfortable gitu loh untuk Betul. consult, untuk share their skin concerns, ya. Benar. Juga tadi sebenarnya di WhatsApp gitu loh. Kadang juga kalau misalnya karena memang dokter-dokter kan juga inilah karena kita di Miracle itu ya misalnya yang sudah kita jalankan bahwa di Miracle itu kita menjaga yang namanya familyhood gitu loh, kekeluargaan gitu ya misalnya. Jadi kadang dokter-dokter juga cerita kalau misalnya mereka ya itu follow up by WhatsApp terus kayak mereka juga mengadakan video call kalau misalnya ada customer-customer yang merasa bahwa saya tidak mau datang dulu dong dok, gimana nih dok, ya udah nanti dokter banyak bercerita bahwa mereka juga melakukan servisnya by virtual gitu loh, bisa melewat WhatsApp dan itulah makanya canggihnya banget dunia pada saat ini semuanya bisa serba digital, semuanya bisa ke-reach dengan baik dengan adanya dunia yang luar biasa semakin keren ini dengan sistem-sistem informasi yang luar biasa. Kemudian tadi juga dibilang ada free delivery the product gitu loh. Jadi kita juga membantu bagaimana pelayanan itu, proses marketing itu juga kita bantu lewat adanya free delivery the product itu sendiri. Nah, itu sih hal-hal yang memang kita lakukan di Miracle Estetik Batam ya, Mas Lid ya. Ya, untuk Miracle Batam tuh tidak ada alasan for us to stop. Oke, bukan pandemi bukan alasan kita untuk stop to reach out more. Aku rasa itu malah pandemi itu one of the reason that we have to really put our effort more than ever. Iya, benar banget. Ya, karena that's us, that's Miracle Batam. We always give the best service, we always make sure that the customer receives the best from us. Jadi actually COVID itu bukan alasan buat kita lebih lemah, but COVID itu alasan buat kita lebih strong, lebih semangat, lebih berkomitmen, disiplin untuk reach out to our customer to show that hey, we are still here for you. Miracle Batam is still here for you to cater your beauty needs and don't worry, you are in good hands. Benar banget. Yes. Benar banget. Karena memang kelihatan banget ya Miss Lid ya, bagaimana kita juga menservis mereka, menservis para customer kita yang hadir juga tidak hanya by direct gitu loh. Kita juga bisa menservis bagaimana pengalaman customer service atau yang kita bilang nih experience untuk semua customer yang sudah eksis mengalami pengalaman experience the miracle touch gitu loh. Touch, merasakan sentuhan langsung oleh semua si Miracle itu sendiri, brand Miracle, dan di sini tidak hanya kita berbicara mengenai brand Miracle, tapi juga bagaimana staff yang sudah memeluk brand itu untuk kemudian menyampaikan dan deliver bagaimana service yang baik itu bisa dirasakan oleh customer-nya. Nah, Indeed. itu luar biasa banget. Nah, tadi kita masih di dalam tema kita, Best Standard Practice in Aesthetic Clinic During Pandemic. Tadi juga udah ada pertanyaan nih dari Bapak Rudi, terima kasih dari Bapak Rudi, dan juga ada pertanyaan dari Hampers Batam tadi ya. Nah, kemudian yang masih menonton nih, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain? Boleh silahkan ditanyakan kan? Benar. We are really open to the next question gitu ya, Miss Lid. Ya. Nah, terima kasih nih yang sudah hadir kembali nih dalam live Instagramnya Ima Chapter Batam. Benar banget, kita sini masih membahas mengenai best standard practice in aesthetic clinic during pandemic, dan untuk informasi lagi bahwa ini sudah masuk episode yang kelima, nanti bakal ada episode-episode selanjutnya. Kemarin tuh sempat vakum pada bulan Maret dan kini kembali. Kita sudah kembali ke episode kelima. Nanti bakalan ada host-host yang lain-lain ataupun narasumber-narasumber yang lain yang bahkan memberikan informasi mengenai edukasi-edukasi apa sih dan sharing-sharing seputar apa yang ada di marketing. Marketing dalam hal ini di dalam lingkup keluarga besar Ima Chapter Batam. Karena di Ima Chapter Batam kita bakal memberikan edukasi dan sharing-sharing seputar marketing. Karena tadi juga di sini Miss Lydia udah menyampaikan informasi ya Miss Lydia, bagaimana proses marketingnya, proses untuk menjaga service dari Miracle sendiri untuk tetap dirasakan dengan baik oleh semua customer-customer yang ada. One more thing, aku juga baru ingat Nick, to add more personal touch to our customer to show that we still think of them. Masih ingat dengan Miracle birthday hampers? Iya. Ya, jadi owner dari Miracle Batam juga give a very good suggestions to me. Oke, dan juga Bu Yatni ya, selaku GM-nya. Oke, so we provide one birthday greeting card which is handwritten by myself, ya. Oke. Terus ditanda, dan ini idenya dari owner kita Bu Emil.
handwritten by myself dan juga ditandatangani oleh saya sendiri dan Bu Yatmi dan plus dokter yang in charge of the patients. Ya, jadi method ini setelah diterapkan itu, we can see that many of them repost, taking the picture of the hampers, thank you Miracle Batam, thank you doctor. Then we just have to repost it and everyone is happy with it. Karena Benar-benar. that small gestures, that small action tuh benar-benar can make someone like touch ya. You never know. Yeah. So that's really another strategy that we use for our assistant. Betul, strategi kita itu. Jadi kayak kita tuh sudah mengenal nih customer kita bagaimana. Dan di sini juga customer engagement relation manager kita nih sudah sangat mengenal nih siapa saja nih yang mau. Kan karena tadi sudah disampaikan ya bahwa di setiap hampers itu sudah disertakan seperti surat kecil yang berisi ucapan selamat ulang tahun. Benar kan ya? Dan di situ ada tanda tangan general manager kita, tanda tangan dokter siapa yang menangani pasien tersebut, kemudian juga tanda tangan Miss Lydia bahkan dengan tulisan tangan Miss Lydia sendiri gitu loh. Bener. Jadi memang itu salah satu strategi agar customer dan juga Miracle tuh still engage satu sama lain begitu loh. Karena memang seperti yang sudah Miss Lydia sampaikan bahwa selama pandemi ini kan kita juga harus harus kreatif ya Miss Lydia ya, harus fleksibel gitu loh. Kita harus mencari cara agar bagaimana pandemi ini bukan menjadi sebuah ketakutan untuk para customer boleh merasakan miracle touch tadi yang sudah kita bahas begitu loh. Karena seperti yang sudah kita tekankan lagi bahwa semua staff juga pada saat memberikan pelayanan, Miss Lee tadi sudah sampaikan juga, Miss Lee sudah sampaikan bahwa staffnya tadi bahkan memakai face shield gitu loh untuk semua yang langsung memegang, karena kan namanya juga estetik klinik gitu loh, kita pasti memegang area-area wajah yang memang sangat bersentuhan dekat langsung ya Miss Lee ya. Dokter-dokter, boleh mungkin Miss Lee kasih tahu bagaimana appearance dari dokter nih Miss Lydia, appearance dari dokter sendiri pada saat mereka melakukan sebuah tindakan kepada medis. Apa saja yang mereka kenakan agar semua viewer nih semakin percaya nih bahwa di estetik klinik kita menggunakan standar praktis yang benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan. Boleh disampaikan Miss Lydia? Jadi kadang-kadang aku lihat dokter kita juga wow benar-benar sangat bekerja sama. Kalau dulunya sebelum pandemi itu pakainya ya you know as usual ya, tidak perlu yang itu, sekarang benar-benar mereka follow the health protocol dengan memakai face shield, masker, cap ya. Dan kadang-kadang tuh pas mereka lepas itu udah karena kelamaan sampai bercak, kasian banget ya. But they have to do it to make sure that our customer really feel relief when they do the treatments ya. Handscoon dan dengan attire that benar-benar mengikuti health protocol. Nah itu nggak tipis ya Nick ya, itu tebel banget. Benar. Ya. Dan juga, of course, mereka standby beberapa attire that you know they have to change it, you know, before they come here and after they go home, so that to make sure that everything is sterilized, ya, yeah? Unnecessary pollution atau whatever. Jadi kadang-kadang tuh dokter tuh ya shower capnya udah stick here forever. Betul. Jadi kadang seperti yang Miss Lydia ya, tadi ketika dibuka nih face shieldnya sudah ada bekas gitu loh Miss Lydia. Ada bekas, terus dengan you know face shield, masker ya, dan handscoon kan karena kalau tindakan kan mereka pakai handscoon juga to make sure that avoid like you know unnecessarily bersentuhan dengan pasien ya. We really try our best, even our doctors benar-benar juga mengikuti very strict health protocol about that. Benar. Sebelum pandemi dan sudah pandemi itu we always give the best, Nick. Yeah. So the moment the customer step into Miracle Clinic, we want to make sure that they really experience Miracle Touch. Yeah. The first step that they step into Miracle, it doesn't stop di resepsionis, enggak. Okay. Itu sampai mereka melakukan perawatan dan melakukan pembayaran itu sampai mereka keluar dari Miracle Clinic itu, we make sure that they experience the Miracle Journey, the Miracle Touch. Why? Because of course, when we do that, they will remember about Miracle. The first thing that comes to mind will be Miracle. That's the place where I feel comfortable to do my treatment. That's the place where everyone welcome me. That's the place where I can find the best service. That's our goal for every customer. Miss, kita sekarang berbicara mengenai marketing nih Miss Lydia, dan sekarang digital marketing itu
merupakan salah satu alternatif yang benar-benar bisa membantu kita untuk reach, kita menjangkau semua customer, tidak hanya yang existing customer, tapi juga new customer nih. Nah, bagaimana sih Miss Lydia? Boleh disampaikan informasinya dari tim marketing sendiri, karena Miss Lydia kan juga bekerja sebagai marketing di Yeah. Miracle Aesthetic Clinic Batam ini, dan juga di sini kita juga punya Mbak Indah, Mbak Indah yang Marketing. juga bekerja sebagai marketing juga, Yeah. begitu kan. Nah, bagaimana sih, apa saja yang strategi-strategi yang dilakukan oleh Miss Lydia dan Mbak Indah pada saat pandemi ini, terutama lewat seperti tadi sosial media? Apakah benar-benar melakukan sebuah gebrakan-gebrakan yang berbeda dari sebelumnya? Bagaimana? Boleh disampaikan, Miss Lydia? Yeah. Digital marketing is very powerful nowadays. Seriously, Ya, they are. And thanks God that we have Indah, one of ya, the expertise that she knows everything in digital. Jadi kita ya. benar-benar kerjasama. We are very active in Instagram. Ya, selain kita mendapat materi dari pusat, juga we try to come up with our own materials, Ya. story or feed to post in Instagram. Bahkan dokter-dokter kami juga sangat aktif nih. Ada yang sampai membuat video sendiri. You see how creative our the doctors. Wow, Ya. amazing ya. Dan of course not only Instagram, kita juga ada Facebook and to add up with Google review. Mhm. Yes, Google review. And of course the review customer benar-benar kasih honest review ya. Ya. Dan mereka kalau dapat bintang 5, cia. Luar biasa. Thank you for that. That yeah, of course kita juga memberikan benefit untuk customer yang review to show our appreciation. Like thank you for reviewing us. Yeah, and this strategy they they work side by side. Ya. Yeah, they work side by side, and really yeah, I have to agree that a lot of thinking have to be done, a lot of conversation has to be done, exchanging opinions, then attending seminars. Indah dan Bu Yatmi sangat aktif. Talking through about it, then kita those three ladies in marketing group, like we just come up with something really crazy and creative. Do you agree with me? Yeah. Even for the last occasion, for the last event, special events untuk 16 Miracle Batam's anniversary, we switch our meeting room into a small what do you call that? Stadium, is it, or a small? Oh, gitu seperti itu. Do you call that a small kayak TV production area? Yeah. So you know how amazing is that? Yes. Nah, kita involve a lot of media partners. Ya, kita juga platforms like Facebook, Instagram, Google, juga ada virtual meetings juga. So yeah, we're trying our very best. Benar-benar. Dan seperti apakah nih Miss? Ada nggak refreshment tadi? Yang pasti Miss Lydia udah sampaikan bahwa bahkan marketing kita untuk merefresh pengetahuan mengenai marketing, bahkan mengikuti seminar-seminar ya Miss Lydia. Mengikuti seminar-seminar terjun langsung, tadi Miss Lydia udah sampaikan bahwa Ibu Yatmi dan juga Mbak Indah langsung ikut nih refresh nih bagaimana pengalaman marketing itu juga boleh disampaikan dengan baik seperti itu. Kembali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir di live kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk ini nih Miss Lid yang sudah juga tadi masih bersama dengan kita nih pada saat ini. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan, kolom pertanyaan masih dibuka. Nah, dan juga ada Mbak Diah Batam FM nih. Selamat datang nih Mbak Diah nih. Mbak Diah nih, ini MC luar biasa nih, MC kece kita nih, MC kece Batam nih yang sudah hadir juga bersama kita. Selamat pagi nih Mbak Diah. Nah, ada juga ada Christine Sindoko. Hai, Christine. Ada Christine Sindoko. Ini juga MC luar biasa yang ada di Batam nih. Selamat datang dan sudah menghadiri live IMA Chapter Batam pada hari ini dengan tema Best Standard Practice in Aesthetic Clinic During Pandemic. Juga kami masih mengucapkan terima kasih untuk Bapak Irfan Widiasa selaku Presiden IMA Chapter Batam yang sudah menonton. Tadi juga ada Bapak Rudiantono selaku Vice President IMA Chapter Batam. Kemudian ada Ibu Yatmi sebagai Sekjen IMA Chapter Batam. Dan saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih juga nih untuk Miss Lydia kali ini selaku
member juga dari IMA Chapter Batam dan juga Customer Engagement Relation Manager yang sudah memberikan informasi mengenai standar praktis yang dilakukan di estetik klinik during pandemic, terutama yang ada di Miracle Batam ini sendiri. Nah itu tuh Miss Lydia ada yang mengucapkan, Hai Lydia, kata dari Ibu Novite ini, benar. Hi, thank you for joining. Luar biasa. Nah, Yes. kira-kira ini sudah menunjukkan jam 11 dan biasanya nih ya Miss Lydia kan biasanya memang IMA Chapter Batam melakukan live talk show seperti ini selama 1 jam nih. Tapi Okay. kita emang sudah menunjukkan jam 11, apakah nih ada yang mau disampaikan nih dari Miss Lydia untuk semua viewer-viewer kita pada hari ini, semua saudara-saudari, semua member dari Chapter Batam ataupun semua yang sudah menonton pada hari ini, apa yang mau disampaikan dari Miss Lydia sebelum nanti akhirnya kita mengakhiri live talk show kita pada hari ini. Okay. Yes, thank you, Nico. Once again, I will like to say thank you so much untuk Bapak Irfa Widyasara, untuk Bapak Febri, Bapak Wiyatmi, dan semua audiences for joining this interview talk show. And Yes. thank you for having me here. It's such an honor to be here. You know, to share about my knowledge and experience working in Miracle Aesthetic Clinic Batam. Okay, and there's one statement that I would like you to know that Miracle Batam, Miracle Aesthetic Clinic Batam is doing our best. Is always doing our best to cater the beauty needs of our customers, even during this pandemic season. Okay, we adopted a very strict health protocol. We adopted the best standard practice in what an aesthetic clinic have to do, and you are in good hands. So feel free to come to Miracle Batam and enjoy your treatments. You are in good hands, and we are so ready to welcome you. Okay, so thank you so much for today, and I really enjoy myself. Thank you so much. Thank you so much untuk Miss Lydia. Terima kasih juga pada Bapak Irfan Widyasa nih, Miss Lid. Katanya terima kasih Miss Lydia dan juga Mr. Nico. Terima kasih juga Bapak Irfan Widyasa yang sudah hadir menonton, dan juga ini ada Mbak Diah Batam FM nih. Miss Lydia, you are so awesome, kata Anda begitu. Terima kasih untuk Mbak Diah, terima kasih semua yang sudah menonton, tadi yang sudah dibilang. Nah, mungkin tadi juga teman-teman kan udah mendengar nih, Miss Lydia banyak banget nih berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga salah satu cara strategi yang digunakan Miss Lydia untuk meng-engage bagi customer-customer yang juga mungkin sangat kurang dalam berbahasa Indonesia, karena customer-customer kita juga tidak hanya dari Indonesia ya Miss Lydia, ada customer-customer juga berasal dari Singapura. Jadi di sini Miss Lydia sudah hadir lewat strateginya, lewat bahasa yang ia miliki juga untuk meng-engage bagaimana agar semua customer itu experience the miracle touch gitu ya Miss ya. Nah luar biasa, dan tadi juga mungkin untuk teman-teman yang menonton, saya yakin sudah pada luar biasa semua, pintar semua, mengerti apa yang disampaikan oleh Miss Lid, dan juga saya juga menjadi translator jadinya ya Miss Lid ya. Karena Miss Lydia seperti itu. Miss Lydia narasumber kita yang sangat luar biasa, dan nanti akan ada narasumber-narasumber lain yang bakal diundang oleh IMA Chapter Batam untuk tema-tema selanjutnya, dan nanti juga mungkin bakal ada host-host yang lain. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih, saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Miss Lydia Kalina yang sudah memberikan informasi yang menarik bagaimana kita melakukan best standard practice di klinik Miracle dalam hal ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di dalam live talk show kita pada hari ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Hari ini adalah episode yang kelima. Sebentar lagi akan ada episode yang ke-6 dengan tema yang luar biasa menarik, dengan edukasi-edukasi yang masih akan membahas bagaimana kita marketing boleh menjaga atau memberikan informasi strategi apa yang digunakan pada saat pandemi ini, dan juga nanti ada tema-tema menarik lain yang tidak hanya berbicara, karena hari ini kita juga berbicara mengenai customer service tadi ya Miss Lid ya, bagaimana juga kita boleh menjangkau semua customer ataupun siapa saja, karena di dalam marketing kita tuh juga berbicara mengenai siapa target yang mau kita temui gitu loh, target apa, jadi kita harus melakukan strategi apa. Dan hari ini, di tema hari ini kita sedang mendapatkan informasi bagaimana nih dari penggiat beauty, penggiat kecantikan memberikan informasi bagaimana kami mencapai atau menjangkau
target-target yang memang harus nih di-engage dengan baik agar menjaga relasi yang baik. Nah, terima kasih. Thank you Miss Lydia, kalian thank you Nico. Terima kasih Bu Yatni. Terima kasih untuk Mbak Dia, so attractive and good job. Host kece bisa bisa dikontrak panjang nih Pak Miss Yatni. Baik, Agree. terima kasih. Sekali lagi, selamat menjalankan, selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi masih ada waktu nih. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan untuk siapa saja yang menonton pada hari ini, dan juga diingatkan untuk keluarganya tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai masker, mencuci tangan, dan semuanya harap dijalankan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Miss Lid. Thank you. Terima kasih untuk informasinya. Nice day all. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, episode ke-6. Bye. Bye.